Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki topik lanjutan dari struktur aljabar 1. Ya, jadi kalau di struktur aljabar 1 seperti yang sudah pernah saya singgung, kita belajar tentang teori grup. Jadi seluruh topik yang dibahas pada struktur aljabar 1 berkaitan dengan grup dan hal-hal yang berkaitan dengan grup tersebut. Nah, di struktur aljabar 2 ini kita akan belajar topik-topik yang terkait dengan ring atau kita akan membahas teori-teori ring beserta sifat-sifat yang terkait dengan teori ring itu sendiri. Ring itu biasa ada yang menyebutnya ring, ada yang menyebutnya juga gelanggang. Di sini kita akan menggunakan istilah ring. Adapun definisinya adalah sebagai berikut. Suatu ring R, notasinya ring R, merupakan suatu himpunan bersama dengan dua operasi biner. Jadi sebagaimana grup juga adalah suatu himpunan. Tentu saja di sini yang dimaksud himpunan adalah himpunan tak kosong ya. Jadi saya ingatkan kembali pada saat saya membacakan suatu himpunan atau saya atau dalam suatu definisi ada suatu himpunan itu selalu identik dengan himpunan yang tak kosong. Suatu ring R merupakan suatu himpunan bersama dengan dua operasi biner. Nah, perbedaannya dengan grup adalah di sini kalau di grup operasi binernya 1, kalau di sini 2. Penjumlahan yang dinotasikan dengan A plus B dan perkalian yang dinotasikan dengan A, B. Nah, di grup juga apa yang kita maksud dengan operasi, ada yang bilang operasi perkalian, ada yang bilang operasi penjumlahan atau operasi apapun itu adalah operasi-operasi yang disesuaikan dengan operasi yang didefinisikan di R. Jadi tidak mesti sama persis dengan istilahnya. Misalkan penjumlahan ya bisa jadi penjumlahnya itu didefinisikan lain atau biasanya digunakan pula definisi operasi penjumlahan standar, yaitu ya udah penjumlahan standar 1 ditambah 1 sama dengan 2 seperti itu, atau perkalian 1 dikali 2 sama dengan A dan seterusnya. Itu yang penjumlahan dan perkalian standar. Tetapi untuk dapat diingat bahwa operasi yang digunakan ya baik di grup maupun di ring, walaupun nama yang digunakan kadang penjumlahan saja atau kadang perkalian saja atau kadang keduanya, itu tidak dibatasi pada operasi penjumlahan dan perkalian standar yang biasa kita kenal ya. Jadi untuk diingat bahwa kita perlu mencermati operasi apa yang didefinisikan pada himpunan tersebut. Apabila memang tidak didapatkan informasi terkait operasi yang berlaku dalam suatu himpunan, artinya operasi yang berlaku pada himpunan tersebut merupakan operasi baik itu penjumlahan atau perkalian yang standar ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke definisinya. Hingga untuk setiap A, B, C di R berlaku yang pertama A plus B sama dengan B plus A, atau dia bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Yang kemudian yang nomor 2 A plus B ditambah C sama dengan A plus B ditambah C. Ini juga sifat asosiatif penjumlahan. Kemudian yang ketiga, terdapat suatu elemen 0 di R. Nah, elemen 0 ini juga tidak mesti harus 0. Ya, tidak mesti harus 0. Ini hanya satu istilah yang digunakan. Namun bisa jadi elemen 0 itu, elemen 0 yang ada di R atau elemen 0 yang dimaksud itu tidak atau bukan elemen 0 persis gitu ya. Bisa jadi elemen 0 yang didefinisikan atau bentuknya lain gitu ya. Nanti kita akan lihat pada contoh-contoh yang akan kita pelajari. Nah, sehingga A plus 0 sama dengan A untuk setiap A elemen R. Yang keempat, ada satu elemen minus A di R sehingga A ditambahkan min A sama dengan 0. Yang kelima, nah ini yang kalau yang dari 1 sampai 4 itu kaitannya dengan operasi penjumlahan. Nah, yang 5 dan 6 ini terkaitnya dengan operasi perkalian dan penjumlahan. Ya, kalau nomor 5 itu sifat asosiatif perkalian.
Yang nomor 6 adalah sifat distributif, artinya kombinasi antara operasi penjumlahan dan perkalian ya. Jadi A dikalikan B tambah C harus sama dengan AB ditambah C, dan juga B tambah C kali A harus sama dengan BA ditambah C. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa untuk dari sifat 1 sampai 4 itu adalah sifat-sifat yang berlaku pada definisi suatu grup ya. Jadi 1 sampai 4 itu adalah ketentuan suatu himpunan disebut dengan grup terhadap operasi penjumlahan ini ya. Dan demikian elemen 0 di sini adalah maksudnya adalah elemen identitas terhadap penjumlahan, dan ini adalah inverse-nya. Nah, artinya ya dari definisi yang kita peroleh ini kita mempunyai suatu beberapa hal yang bisa kita catat gitu ya. Yang pertama, suatu ring itu dikatakan merupakan grup abelian terhadap operasi penjumlahan. Mengapa? Karena syarat pertama dari suatu ring itu dia harus bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan yang didefinisikan di ring tersebut. Ya, jadi ring itu merupakan grup komutatif terhadap operasi penjumlahan. Kan ring itu ada 2 operasi. Nah, salah satu syarat suatu himpunan disebut ring, simpelnya adalah dia harus merupakan grup terhadap operasi perkalian terlebih, grup komutatif terhadap operasi perkalian, ya, atau grup abelian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkaliannya ya seperti yang kalian perhatikan tadi itu tidak perlu bersifat komutatif. Yang harus bersifat komutatif itu adalah operasi penjumlahannya. Ya, operasi penjumlahannya. Kalau operasi perkaliannya tidak perlu bersifat komutatif. Nah, namun pada saat dia komutatif, si perkaliannya, maka ringnya disebut ring komutatif. Ya, sebagaimana kalau kita di grup itu tidak ada syarat harus komutatif, tapi pada saat elemennya komutatif, maka dia disebut dengan grup komutatif atau grup abelian. Ini juga sama ring komutatif atau ring abelian, tapi untuk di ring kita akan gunakan ringnya ring komutatif ya, karena lebih familiarnya yang ring komutatif. Nah, hal yang kemudian bisa kita catat juga dari definisi yang tadi kita simak adalah suatu ring itu tidak memerlukan identitas terhadap perkalian. Ya, kita lihat lagi. Jadi di sini yang diperlukan hanya suatu elemen 0 itu adalah dengan kata identitas terhadap operasi penjumlahan. Ya, identitas terhadap operasi penjumlahan. Sedangkan untuk operasi perkalian itu tidak diperlukan suatu identitas. Nah, namun pada saat ada suatu ring memiliki elemen identitas atau nanti biasanya disebut dengan unity, atau ada juga yang bilang elemen satuan gitu ya, nanti kita menggunakan istilah elemen satuan atau kadang-kadang boleh identitas. Jadi identitas itu, namanya identitas itu adalah identitas dari ring terhadap operasi perkalian. Makanya kenapa tadi tidak disebut dengan identitas walaupun kalau di grup itu disebut identitas ya. Jadi karena takutnya tertukar dengan definisi atau konsep yang ada pada grup. Ya, jadi supaya tidak membingungkan di sini kita menuliskannya terdapat suatu elemen 0 di R sehingga sifatnya ini. Ya, nah kalau di ring itu ada identitas atau unity namanya atau elemen satuan, maka dia merupakan identitas yang kita biasa kenal di grup terhadap operasi perkaliannya. Dan itu merupakan suatu elemen yang tak nol. Ya, elemen tak nol ring terhadap operasi perkalian. Jadi kalau di grup kita bisa memiliki identitas yang nol gitu ya, identitasnya nol, boleh saja, tapi di sini kita tidak bisa memperoleh identitas yang elemennya merupakan elemen nol. Kemudian selanjutnya, suatu elemen tak nol dari ring komutatif dengan elemen satuan itu tidak perlu memiliki inverse terhadap perkalian. Nah, sebagaimana biasanya nih ya, kalau kita punya identitas, kalau di grup ya, itu akan selalu berpasangan dengan ada inverse-nya. Ya, ada identitas, ada inverse. Ya, baik
di dalam suatu grup itu setiap elemennya pasti punya inverse atau balikan, termasuk si identitas itu sendiri. Nah, namun kalau di ring ya, di ring itu suatu elemen tak nol dari ring komutatif, ini nih ring komutatif dengan elemen satuan, itu tidak perlu memiliki inverse terhadap perkalian. Nah, tapi pada saat elemen tersebut punya inverse, maka elemen tersebut disebut dengan unit. Ya, jadi kalau semua dalam kita punya suatu ring, kemudian yang nolnya kita tidak perhatikan dulu, kita fokus pada semua elemen yang tidak nol. Nah, dalam ring setiap elemen tersebut tidak perlu punya inverse terhadap perkalian, nggak perlu. Jadi untuk suatu himpunan dikatakan ring, elemen-elemen tak nolnya itu nggak perlu punya inverse. Nah, tapi pada saat ada baik itu sebagian ataupun seluruhnya elemen tak nol itu punya inverse, maka elemen itu tuh elemen yang punya inverse tersebut disebut dengan unit, ya. Jadi elemen elemen tak nol yang memiliki inverse itu disebut dengan unit. Atau yang bisa saya tuliskan di poin 6 yaitu A itu disebut unit apabila A inverse-nya ada. Kalau enggak ya disebut unit. Jadi seandainya suatu ring, kemudian setiap elemennya dia komutatif, artinya disebut dengan ring komutatif. Nah, kemudian pada saat ada elemen yang punya inverse, gitu ya, ada elemen yang punya inverse, maka ring tersebut disebut dengan ring komutatif dengan yang memiliki unit, gitu ya. Nah, kemudian seperti tadi, kalau misalkan si ringnya itu punya inverse terhadap perkalian, maka ringnya disebut ring dengan elemen satuan. Ya, ring dengan elemen satuan. Oke, nah kita masuk ke contoh ya. Kalau misalkan kalian masih mengingat dengan baik konsep grup, kesininya hanya perlu memerlukan beberapa penyesuaian saja. Ya. Nah, contoh dari ring yang pertama adalah Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif. Ring komutatif karena yang pertama nih ya, kalau di Z kita tulis dulu saja karena ini himpunannya besar. Jadi kita ini Z dengan penjumlahan dan perkalian. Kemudian kita buka definisinya ya sambil melihat. Nah, yang pertama itu kita harus tunjukkan bahwa dia himpunan tak kosong. Tadi ya, himpunan tak kosong sudah jelas Z itu himpunan tak kosong. Kemudian penjumlahan dan perkaliannya tadi sudah dinotat karena tidak ada informasi yang spesifik terkait penjumlahan dan perkaliannya seperti apa, artinya operasi penjumlahan dan perkalian yang digunakan adalah operasi penjumlahan dan perkalian standar, ya. Jadi 1 tambah 2 adalah 3, 1 dikali 2 adalah 2 dan seterusnya. Ya, pertama kita akan cek ya, apakah Z dengan operasi tambah dan kali itu merupakan suatu ring atau bukan. Pertama kita harus cek bahwa untuk setiap dua elemen sembarang yang ada di R, dia bersifat komutatif terhadap penjumlahan. Jadi yang pertama di Z itu kan jelas ya, dia setiap elemennya pasti komutatif. 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Nah, ini jelas bahwa A tambah B itu anggota Z untuk setiap AB anggota Z. Ya, ini untuk contoh yang paling simpel, yang anggotanya bisa kita bayangkan dengan mudah. Nah, kemudian yang ketiga sudah jelas juga ini sifat asosiatifnya berlaku. Yang kedua juga berlaku sifat asosiatif. Berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, terdapat suatu elemen 0 sehingga tambah 0 sama dengan A. Di Z itu ada elemennya ya elemen 0 ya angka 0 itu sendiri. Ada 0 di Z sehingga untuk setiap anggota di Z dijumlahkan dengan angka 0 tersebut, maka dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Ya, jadi terdapat elemen 0 di Z atau langsung saja terdapat 0 di Z sehingga
A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A untuk setiap A elemen Z. Nah, yang keempat, ada elemen min A, sehingga A ditambah min A sama dengan 0. Ya, jadi A tambah min A sama dengan 0. Ini juga sama. Ada elemen min A yang merupakan anggota Z itu sendiri, sehingga A ditambah min A sama dengan 0. Ya, jadi 1 ditambah min 1, 0. 2 ditambah min 2, 0. Nah, kemudian yang kelima itu adalah sifat asosiatif terhadap perkalian. Ini juga jelas ya, jelas berlaku bahwa untuk setiap A, B, C di A, B, C di Z, maka berlaku A, B, C sama dengan A dikali B dikalikan C. Ya, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ini juga jelas sifat distributifnya. Jadi A, B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Ya, jadi Z itu merupakan ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian standar. Nah, kita coba lihat untuk contoh yang lainnya ya. Nah, ini Zn merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Nah, kita coba lihat saja kalau Zn itu di sini sudah sangat umum. Kita coba contoh yang kecil saja Z4. Nah, dari Z4 itu bisa mewakili bagaimana kita menggambarkan kondisi Zn. Nah, Z4 itu elemennya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, untuk himpunan yang elemen-elemennya hingga gitu ya, elemen-elemennya tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan tabel Cayley untuk melihat apakah dia ring atau bukan, sebagaimana yang kita lakukan pada saat di grup. Nah, tapi untuk misalkan himpunan yang besar Z itu tidak memungkinkan, kita harus mengeneralisasi bukti yang kita buat gitu ya untuk himpunan-himpunan yang isinya besar. Tapi kalau himpunan-himpunan yang isinya kecil gini ya, sedikit, kita gunakan tabel Cayley. Nah, tabel Cayley-nya itu adalah terhadap operasi penjumlahan. Kita tulis dulu 0, 1, 2, 3. Ini 0, 1, 2, 3. Penjumlahannya ya biasa saja, dijumlahkan 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 2. Oke, ini penjumlahan. Kemudian perkaliannya yang biasa dikenal ya. 0, 1, maksudnya penjumlahan modulo 4. 0, 1, 2, 3. Lihat. Di sini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, kemudian 0, 3, 2, 1. Nah, oke. Kalau di grup ya, kalau misalkan kalian masih ingat, kalau di grup kita menentukan dia grup atau bukan itu salah satu sifatnya adalah ketertutupan. Ya, ketertutupan terhadap operasi yang berlaku. Nah, kalau di apa namanya? Oh, maaf, ini bukan AB tambah Z, AB tambah ini anggota Z ya, tapi AB sama dengan B tambah A. Nah, ada sifat ketertutupan. Kalau di ring itu tidak perlu. Ya, ring itu tidak perlu sifat tertutup untuk yang operasi satunya lagi. Ya, nah, yang mungkin di sini yang tidak tersirat juga adalah sifat ketertutupannya. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa ring itu adalah grup komutatif terhadap operasi penjumlahan atau operasi yang pertamanya, maka semua syarat yang berlaku dalam grup itu adalah berlaku. Gitu. Hanya saja di sini seperti yang tadi untuk yang tak kosongnya di sini tidak tertulis secara eksplisit ya, tidak tertulis secara eksplisit. Jadi ada dua hal yang tidak tertulis secara eksplisit di sini adalah yang pertama
sifat tak kosongnya itu harus ditunjukkan. Kemudian yang kedua adalah ketertutupan terhadap operasi, ya, gitu. Nah, kita akan periksa apakah Z4 merupakan suatu ring atau bukan. Nah, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, terhadap operasi penjumlahan, kita harus periksa apakah dia merupakan suatu grup komutatif terhadap operasi penjumlahan. Yang pertama sudah jelas dia tidak kosong, ya. Kalau ini elemennya hingga, itu jelas tidak kosong. Ini jelas tak kosong. Kemudian yang pertama tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua komutatif. Gimana mengecek ketertutupan, ya. Mungkin kalian ada yang masih ingat juga di teori grup. Nah, kita harus periksa bahwa setiap baris pada tabel ini itu memuat setiap elemen dari himpunannya. Jadi kalau dalam setiap baris itu termuat elemennya, artinya dia tertutup, ya, tidak ada pengulangan elemen. Ya, jadi kalau misalkan anggotanya 4 gitu ya, elemennya berarti semuanya harus ada dalam setiap baris, walaupun urutannya bisa jadi berbeda. Itu yang mendandakan ketertutupan. Nah, kita ini sedikit, nah kita perhatikan sedikit untuk yang perkalian. Kita lihat bahwa di baris pertama yang isinya 0, itu 0 semua. Kemudian di baris kedua, itu isinya adalah 2, 0, 2. Ada yang tidak ada, yaitu angka 1 dan angka 3. Ya, jadi, nah, kalau untuk di operasi penjumlahan, sudah jelas ya terlihat tertutup, tapi yang perkalian tidak tertutup, tapi tidak masalah karena yang diperlukan bukan itu untuk ring. Ya, ketertutupan hanya untuk operasi penjumlahannya saja. Oke, nah yang pertama sudah, tak kosong sudah, tertutup sudah, komutatif. Komutatif itu kita tinggal cek saja bahwa 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Nah, 1 tambah 2 ini, 2 tambah 1 ini, nah dia komutatif ya, dan untuk anggota selanjutnya juga seperti itu. Biasanya kalau kita membuktikan dengan menggunakan tabel Cayley, yang pertama mau kita tunjukkan yaitu tinggal cukup tuliskan jelas saja, jelas Z4 tak kosong. Itu berdasarkan tabel jelas A tambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga, kita harus cek bahwa terdapat elemen 0 sehingga setiap anggota yang di Z4 kalau ditambahkan dengan 0 ya jadi dirinya sendiri. Kita lihat 0-nya ada nggak nih? 0, 0 itu menjumlahkan atau mudahnya di sini ada elemen 0, di mana kalau saya jumlahkan 0 dengan 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3. Jadi ini adalah elemen 0-nya. Ya, jadi jelas juga ada elemen 0 di Z4 sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A juga sama dengan A untuk setiap anggota Z4. Yang keempat, kita perlu menunjukkan adanya balikan, inverse. Nah, sebagaimana operasi, kemudian inverse itu tidak mesti harus minusnya. Ya, minusnya itu disesuaikan dengan himpunannya juga. Karena di sini modulo 4, minus dari 1 itu apa? Artinya di situ yang kita cari adalah inverse dari angka 1 terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Cara mencarinya gampang, kita lokasikan atau kita posisikan lah ya. Kita identifikasi kira-kira angka 0 itu terletak di mana untuk angka 1 yang di sini. Angka di sini kita cari angka 0-nya ada di mana di sini. Nah, artinya inverse dari 1 itu adalah 3. Ya, inverse 1 sama dengan 3 atau boleh sebenarnya kalau mau ditulis sesuai dengan definisinya adalah minus 1 atau gini ya. Terdapat minus 1 yang sama dengan 3 anggota Z4 sehingga min 1 ditambah 3 sama dengan 0. Ya. Ya, gitu. Sebentar. Oke, min 1.
Ya, jadi oke, nah, ini bukan ya, ini ya, ini 1 tambah 1 harusnya. 1 tambah 1 sama dengan 0, gitu ya. Atau boleh ditulis 3 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, terdapat minus 1 minus 2 yang sama dengan gimana nih? 2, balikannya 2, anggota Z4, sehingga minus 2 ditambah 2 sama dengan 0. Terdapat minus 3 sama dengan 1, anggota Z4, sehingga minus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Untuk 0 juga sama ya, terdapat minus 0 ya 0. Artinya setiap elemennya punya inverse atau balikan terhadap operasi penjumlahan. Nah, kemudian selanjutnya untuk syarat kelima, sifat asosiatif perkaliannya juga kita lihat di tabel yang perkaliannya. Nah, dicek apakah 1 dikalikan 2 kali 3 gitu. 2 kali 3 sama dengan 2 dikali 1. Ya dia jelas bersifat asosiatif ya. Kalau di Z4 sudah jelas. Atau kalau mau kalian uraikan lagi juga boleh. Tapi berdasarkan ini sudah bisa kita lihat bahwa dia bersifat asosiatif atau artinya A dikali BC sama dengan AB dikalikan C. Nah, kemudian selanjutnya sifat distributif juga berlaku di sini. Ini juga bisa terlihat dari tabelnya. Kalian bisa uraikan seperti tadi. Atau mau dituliskan jelas berdasarkan tabel juga tidak masalah. Nah, kemudian di sini, nah, dengan elemen satuan 1, artinya di situ ada inverse terhadap operasi perkalian, gitu ya, operasi perkalian, elemen satuan 1. Ya, kemudian unitnya adalah UN. Jadi dia akan mempunyai unitnya unit dari Zn adalah UN. Artinya kalau Z4 unitnya adalah U4. Nah, kemudian yang ketiga M2Z itu adalah, kita contoh selanjutnya, M2Z itu adalah himpunan yang isinya matriks 2 kali 2 A, B, C, D, di mana entry-entry dari A, B, C, D ini A, B, C, D itu anggota dari Z. Ya, ini matriks biasa, matriks 2 kali 2. Ini juga merupakan ring. Oke, kita coba buktikan yang ini ya. Yang pertama, kita akan tunjukkan dulu, ini versi lengkapnya saja ya. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa M2Z itu tak kosong. Ya, pilih seperti biasa, ingat. Jadi untuk syarat pertama kita buktikan bahwa dia grup komutatif dulu. Pilih 1, 0, 0, 1, di mana 1 dan 0 itu adalah anggota Z, ini anggota M2Z. Jadi dia jelas tak kosong. Kemudian yang kedua akan ditunjukkan bahwa M2Z ketertutupan biasanya sudah di cover dengan sifat komutatif ya. Jadi kita cukup buktikan dia komutatif. Nah, kalau komutatif sudah pasti tertutup, tapi tertutup belum tentu komutatif, ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa untuk setiap saya tulis apa ya, biar tidak ambigu, N saja, N1, N2 anggota M2Z, maka N1 tambah N2 sama dengan N2 ditambah N1. Ambil, nah, ingat ya, ambil N1 sama dengan A1, B1, C1, D1, di mana A1, B1 ini anggota Z, N2, A2, B2,
C2, D2. Mana ini? A2, B2, C2, D2 anggota Z, di mana N1, N2 itu anggota M2Z sembarang. Ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa N1 tambah N2 sama dengan N2 ditambah N1. Nah, kita mulai dari N1 ditambah N2. Sama dengan N1 itu ada tadi A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2. Dijumlahkan biasa, jadi A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Nah, ini A1 tambah A2 sama dengan, karena masing-masing elemen ini merupakan elemen di Z, Z itu adalah komutatif atau grup komutatif terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita bisa tuliskan jadi gini, A2 tambah A1, B2 tambah B1, C2 tambah C1, D2 ditambah D1. Ini kalau kita pisah, jadinya gini, A2, B2, C2, D2 ditambah A1, B1, C1, D1. Nah, ini adalah N2, ini adalah N1. Jadi terbukti bahwa M2Z itu komutatif terhadap operasi penjumlahan. Nah, kemudian yang ketiga, syarat selanjutnya, terdapat suatu elemen 0 sehingga A tambah 0, ya, kita harus pilih, akan ditunjukkan terdapat 0 di M2Z, sehingga untuk setiap atau A 0 ditambah A sama dengan A untuk setiap A elemen M2Z gitu ya. Nah, ingat kalau sudah terdapat kita pilih 0-nya itu adalah 0, 0, 0, 0 anggota M2Z, sehingga 0 tambah 0, 0, 0 itu ditambah dengan 1, B1, C1, D1 itu akan tetap. Jadi A1, B1, C1, D1. Gitu ya. Sehingga jadi terbukti dia memiliki ada 0 di M2Z. Kemudian selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu ada elemen terdapat elemen min taruhlah ini N1 lah ya. Ini N1. Terdapat min N1 anggota M2Z juga, sehingga min N1 ditambah N1 sama dengan 0. Ini pilih. Ambil N1 anggota M2Z sembarang. Nah, pilih min N1 itu sama dengan N1-nya sama. Artinya min N1 itu sama dengan min A1, min B1, min C1, min D1. Nah, ini anggota M2Z. Kenapa ya? M2Z itu adalah matriks 2x2 yang penting dan dalamnya adalah bilangan bulat. Ini bilangan bulat semua. Sehingga pada saat kita jumlahkan N1 atau mau sebaliknya min N1 tambah N1 itu sama dengan A1 min B1 min C1 min D1 ditambah N1-nya itu adalah A1, B1, C1, D1. Dan ini adalah sama dengan 0. Nah, kemudian yang kelima, ABC. Yang kelima akan ditunjukkan bahwa N1 dikali N2 N3 sama dengan N1 N2 dikali N3. Ambil
N1, N2, N3 anggota. Ini untuk setiap ya. N1, N2, N2, N3 anggota M2Z. Ambil N1, N2, N3 anggota M2Z sembarang. Di mana N1 sama dengan A1, B1, C1, D1. N2, A2, B2, C2, D2. N3 adalah A3, B3, C3, D3. Ini masing-masing A1, B1, C1, D1 anggota Z. Ini juga A2, B2, C2, D2 anggota Z. A3, B3, C3, D3 anggota Z. Nah, kemudian tinggal kalikan N1, N2, N3 sama dengan, nah kalian coba kalian kalikan N2, N3 dulu, hasilnya seperti apa. Coba kalian tunjukkan bahwa sifat ini berlaku ya. Ini tidak sulit, silahkan dicoba. Ya. Nah, kemudian ke sifat selanjutnya yang distributif. Terakhir, pengambilannya masih sama, 3 elemen. Jadi akan ditunjukkan bahwa N1 dikali N2 tambah N3 itu, ini cukup salah satu aja sih ya, sama dengan N1, N2 ditambah N1, N3. Silahkan kalian coba dengan langkah yang mirip seperti ini ya, tinggal diuraikan seperti apa. Oke, selanjutnya, nah untuk contoh selanjutnya di sini kita punya R itu anggotanya adalah 0, ABC, dan operasi tambah dan kali. Operasi tambah dan kalinya tidak operasi tambah dan kali biasa gitu ya. Di sini kita punya pendefinisian lain nih. Didefinisikan tambahnya seperti ini, perkalian seperti ini. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di awal bahwa penjumlahan dan perkaliannya itu bisa jadi tidak sama dengan yang biasa kita kenal ya. Jadi istilah penjumlahan dan perkalian itu untuk mewakili dua buah operasi yang biasa kita kenal, namun pada prakteknya bisa jadi itu operasinya tidak sama persis dengan apa yang kita kenal, atau bisa jadi didefinisikan baru gitu, hanya saja pakai istilah penjumlahan dan perkalian supaya lebih mudah ya. Nah, operasi penjumlahannya itu didefinisikan seperti ini. Kalau 0 ditambah 0 ini masih standar ya, 0 ditambahkan setiap elemen di situ tetap. Nah, A tambah 0 jadi A tambah A jadi 0, A tambah B jadi C, dan seterusnya. Perkaliannya juga seperti itu. Nah, kita akan cek apakah dia ring atau bukan ya. Nah, yang pertama cek, kalau untuk tak kosongnya sudah jelas, ketertutupan juga sudah jelas. Kenapa? Tertutup itu, seperti saya bilang, kalau dia komutatif sudah pasti tertutup, kalau tertutup belum tentu komutatif. Nah, tinggal kita cek komutatif atau tidaknya. Kita cek bahwa apakah A ditambah B ya, untuk yang berbeda A ditambahkan B itu sama dengan B tambah A tambah B sama dengan C, B tambah A sama dengan C juga ternyata sama. Kemudian A tambah C sama enggak dengan C tambah A? Sama. Kemudian B tambah C sama enggak dengan C tambah B? Sama. Sama ya. Jadi artinya dia komutatifnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah bersifat asosiatif. Sudah jelas ya, kalau asosiatif jelas. Kemudian terdapat elemen 0 sehingga tambah 0 sama dengan A. Ini juga ada, elemen 0-nya adalah 0. Kemudian terdapat minus A sehingga A ditambah A min A ada. Jadi minus dari A ini adalah A, minus dari B adalah B, minus dari C adalah C. Ya. Nah, kemudian untuk yang perkaliannya, kita harus periksa apakah A dikali B kali C sama dengan AB dikali C. Ini juga sama, A dikalikan B kali C. Misalkan kita cek dulu yang dalam kurung ya, B kali C. B kali C itu apa? C. Artinya kita cari sekarang A dikali C. A dikali C ya C. Nah, kemudian sebelahnya AB dulu. A dikalikan B adalah B. Kemudian B dikali C. B dikalikan C adalah C. Sama ya. Jadi A dikali BC maupun AB dikali C itu sama.
Ini juga sudah jelas, distributifnya jelas, artinya dia merupakan suatu ring. Nah, pertanyaannya apakah selanjutnya dia merupakan ring komutatif atau bukan? Ring komutatif bukan, kita cek ya, A tambah B sama dengan B. Tapi B tambah A sama dengan A. Nah, ini kita cukup satu contoh saja untuk menyangkal bahwa dia bukan ring komutatif. Kemudian punya elemen satuan enggak? Elemen satuan itu adalah tadi elemen ya yang merupakan identitas terhadap perkalian. Jadi kalau kita kalikan terhadap elemen tersebut, dia tetap pada dirinya sendiri. Elemen satuannya apa di sini? Elemen satuannya adalah A. Jadi A, semua elemen di A dan B ya di sini, A dan B. Nah, di sini ya di sini. Nah, nanti kita lihat ada beberapa sifat ya. Jadi itu adalah beberapa contoh dari ring. Silahkan kalian catat kembali atau tulis kembali secara rinci pembuktian dari masing-masing contoh ini dengan tujuan supaya kalian bisa lebih dalam lagi memahami apabila ada yang masih belum ditangkap dengan baik atau belum dipahami dengan baik, silahkan disampaikan pada sesi nanti tatap muka ya. Nah, di sini ada beberapa sifat ring. Saya tidak akan membahas terlalu dalam. Ini sifat-sifat dasarnya saja. Nah, di sini ada satu hal yang saya beri highlight, yaitu apabila suatu ring memiliki unit, ya, unit itu adalah tadi inverse dari elemen tak nolnya. Jadi kalau misalkan suatu elemen punya inverse, artinya dia disebut dengan unit. Nah, unit itu kalau ada tunggal. Ya, kalau unit itu kalau ada tunggal. Jadi suatu kalau ring punya unit pasti dia tunggal, tidak akan ada unit yang ganda gitu ya. Nah, kemudian elemen ring kalau mempunyai inverse terhadap perkalian, si inverse-nya itu tunggal. Jadi misalkan saya punya angka 1 gitu ya. Inverse dari angka 1 adalah 2. Tidak akan mungkin diperoleh kalau dia merupakan ring. Inverse dari 1 itu adalah 2 dan 3. Jadi cuma ada 1. Inverse 1, 2 misalnya, ini contoh. Atau kalau untuk operasi standar inverse 1 inverse 2 lah. Inverse 2 adalah 1/2. Jadi tidak akan kita peroleh inverse dari 2 itu adalah 1/2 dan 1/3. Gitu. Tapi nanti untuk kasus lain, kalau memang dia tidak punya inverse ya, tidak punya inverse atau elemen-elemennya bukan unit, bisa jadi nih kita mengalihkan dua elemen atau suatu elemen punya inverse yang lebih dari 1. Oke, nah sekarang sebagaimana di grup ada subgroup, kita sekarang masuk ke subring. Kalau di grup mayoritas gitu ya berpusat pada grup subgroup ya. Tapi walaupun di sini kita bahas subring, sebenarnya yang jadi fokus adalah bukan subringnya, ini adalah pengantar ke topik selanjutnya yang nanti akan kita bahas. Nanti itu selanjutnya. Berfokusnya biasanya di situ. Jadi untuk subring di sini penyesuaian dari grup saja. Jadi syarat-syaratnya masih sama. Ya, jadi kalau kalian ingat, kalau ada kata-kata tes, ya kata-kata tes itu biasanya simplifikasi kalau kita ingin menunjukkan bahwa himpunan dari suatu grup gitu. Kalau misalkan di aljabar linear ada ruang vektor, bahwa subhimpunan juga memiliki struktur yang sama. Nah, subhimpunannya itu disebut subgrup. Kalau grup, kalau misalkan ruang vektor, subruang. Nah, tes-tesnya itu berkat peneliti terdahulu, kita bisa mengetes apakah suatu subhimpunan dari grup atau ruang vektor tersebut, atau dalam hal ini ring, adalah ia memiliki struktur yang sama, cukup dengan menggunakan 3 atau 2 langkah gitu ya. Nah, kita ke definisinya terlebih dahulu. Subring itu adalah suatu subhimpunan dari ring yang merupakan ring juga gitu ya. Jadi subring itu adalah subhimpunan dari suatu ring yang dia punya struktur ring juga. Nah, dari definisi sebenarnya sudah jelas ya bahwa kalau kita ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan atau subhimpunan dari suatu ring itu adalah subring, kita harus tunjukkan bahwa dia merupakan yang pertama subhimpunan dan ring. Artinya ada beberapa syarat tuh. Tadi
Ada 6 ditambah 1 subhimpunannya jadi 7. Nah, namun ada tes yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan apabila kita ingin mengecek atau ingin menunjukkan suatu subhimpunan itu merupakan subring atau bukan. Ini juga sama ya seperti yang ada di grup, tes subgrup. Ya, jadi langkahnya kalau di subgrup ada 2 ya, ada tes 2 langkah, ada tes 3 langkah. Di sini saya buat seragam saja. Nah, suatu himpunan tak kosong dari suatu ring R dikatakan subring jika S tertutup terhadap operasi pengurangan dan perkalian. Atau dengan kata lain, A min B itu anggota S dan juga A kali B itu anggota S untuk setiap A dan B di S. Ya. Jadi, di sini ada 3 langkah yang harus kita lalui untuk mengecek apakah suatu subhimpunan itu adalah subring atau bukan. Yang pertama, dia harus merupakan subhimpunan yang tak kosong. Ya, harus tak kosong. Kemudian subset. Jadi kalau misalkan mau dibuat lebih rinci lagi ada 4 subhimpunan, kemudian dia tak kosong, kemudian A min B-nya harus ada di S dan A kali B-nya harus ada di S. Ya. Nah, kita ceknya untuk nomor 1. Ya, kalau nomor 1 sih dengan tabel juga sebenarnya cukup ya. Kita cukup menunjukkan. Kalau untuk yang hal-hal yang himpunan yang kecil-kecil seperti ini, ya, yang elemennya sederhana, kita sebenarnya bisa juga gunakan definisi awalnya, definisi formal. Kita tinggal tunjukkan bahwa dia, kalau subhimpunan jelas ya, subhimpunan jelas, tak kosongnya juga sudah jelas. Tinggal kita tunjukkan dia ring dengan menggunakan tabel Cayley. Tabel Cayley jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tes subring yang tadi ya, kalau menurut saya. Jadi untuk yang nomor 1 itu cukup dengan menggunakan tabel Cayley. Nah, silahkan kalian buat untuk tabel Cayley-nya seperti apa. Ini hanya ada 3 elemen, nanti kalian bisa melihat bahwa 024 itu adalah merupakan ring juga. Namun karena dia adalah subhimpunan dari Z6 ya, kemudian operasi penjumlahan dan perkaliannya juga sama dengan yang berlaku di Z6, maka dia merupakan subring dari Z6. Nah, sekarang kita akan coba contohnya untuk yang nomor 2 saja ya, yang lebih besar himpunannya. Nah, himpunan suatu integer Gauss ZI merupakan subring dari C. Nah, kita akan coba cek dengan menggunakan tes subring tadi ya. Yang diketahuinya itu adalah ZI. Itu adalah himpunan yang isinya adalah A tambah BI, di mana A, B anggota Z. Nah, ini akan ditunjukkan bahwa ZI itu subring dari C. Ya, subring dari C. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa ZI itu tak kosong. Pilih 2 tambah 2I, di mana 2 dan 2 itu adalah anggota Z, ini adalah anggota ZI. Jadi ZI tak kosong. Nah, yang kedua akan ditunjukkan bahwa ZI, ya betul, ini subset dari C. Jelas ya, ini jelas berdasarkan definisi dari ZI. Nah, yang ketiga akan ditunjukkan bahwa saya pakainya X saja ya. X dikurangi Y itu anggota ZI untuk setiap X, Y di ZI. Ya. Nah, artinya ambil X, Y anggota ZI sembarang, di mana X sama dengan A ditambah BI, AB-nya anggota Z, Y-nya boleh misalkan C ditambah DI, CD anggota Z. Nah, kemudian kita kurangkan X min Y sama dengan A plus BI dikurangi C plus DI. Dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan biasa, kita bisa buat seperti A min C tambah BI min DI. Ini saya
pakai kurung A min C ditambah BI min DI, ini I-nya bisa keluar, A min C, B min D, I. Yang ini adalah anggota Z, ini anggota Z, maka ini adalah anggota dari ZI. Nah, selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4 ya, yang terakhir akan ditunjukkan bahwa perkaliannya juga tertutup ZI. Untuk setiap XY anggota ZI. Ambil X ya, ini sama ya, sama seperti yang tadi, tulis saja lagi. Kemudian kita langsung XY sama dengan nanti kalau kalian tulis lebih rapi lagi ya. Kalau mau dibuat satu, ini jangan dulu dikasih nomor. Ini jadi ambil dulu di atas, ambil XY anggota ini jadi sembarang di mana ini, baru poin 2-nya di sini akan ditunjukkan X min Y anggota ZI. Terus selanjutnya akan ditunjukkan XY anggota ZI. XY tinggal kalikan A tambah BI dikali C tambah DI, ini juga perkalian biasa. Kita kalikan saja ya, AC tambah ADI tambah BIC, CBI aja, tambah BD minus BD. Oke. Ini AC min BD ditambah AD plus CB atau BC, karena dia Z ya, jadi komutatif. Ini kan anggota Z, ini anggota Z, ini juga anggota Z, jadi semuanya ini anggota ZI. Sehingga terbukti bahwa ZI merupakan subring dari C. Ya, gitu. Nah, untuk yang nomor 3 juga ditunjukkan dengan cara yang serupa. Silakan kalian coba ya. Nah, saya rasa untuk materi pada pertemuan ini saya cukupkan. Silakan kalian detailkan untuk bagian-bagian yang belum detail. Nanti akan dibahas pada sesi tatap muka. Kemudian silakan dikerjakan latihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.